Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di belakang rumah ya, dengan beberapa jenis tanaman hias. Dan nanti saya juga bakalan kasih ya beberapa tips perawatan terhadap tanaman-tanaman hias, dan bagaimana juga cara saya memperbanyak tanaman hias. Namun sebelum saya mulai mereview beberapa tanaman hias yang berada di belakang rumah ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan meskipun tanaman hias ini berada di belakang rumah, namun di sini saya menjaga agar keadaannya tetap bersih ya. Padahal ini berada di bawah pohon manggis yang setidaknya setiap harinya saya harus cukup telaten untuk membersihkan daun-daun yang berjatuhan ya, sehingga menumpuk pada bagian tanaman-tanaman tersebut. Karena apabila saya tidak telaten untuk mengambil daun-daun yang berjatuhan pada bagian area tanaman, itu biasanya akan merusak pada bagian daunnya, kadang juga membusuk ataupun menjadi patah ya. Dan di sini saya cara memperbanyak tanaman hias aglonema, di sini saya menggunakan pot yang memanjang seperti ini. Dan ini alhamdulillah ya sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru seperti itu. Dan memang untuk memperbanyak tanaman hias saya lebih suka berada di belakang rumah ya, dan tempatnya juga yang teduh. Karena apabila saya taruh di tempat yang banyak terkena ataupun asupan cahaya matahari, itu biasanya gampang sekali pada bagian bonggol ataupun ketika kita melakukan split pada batang tanaman hias aglonema ya, itu juga mudah sekali untuk kering. Jadi saya lebih suka untuk menaruh di tempat yang teduh, termasuk untuk menempatkan tanaman-tanaman hiasnya. Dan kemudian pada bagian sebelah ini juga ada beberapa jenis tanaman hias begonia ya. Ini ada yang kuning, ini stabilo, begonia stabilo. Kemudian juga ada begonia kaca. Dan di sini saya cukup telaten untuk memperbanyak tanaman hias begonia. Dan saya lebih suka ketika untuk memperbanyak tanaman hias begonia ya, lebih suka dengan menggunakan stek batang daun ataupun daunnya, karena hasilnya itu akan sangat bagus banget dan akan menjadi sangat rimbun dibandingkan ketika saya harus memisahkan anakannya yang kemudian saya tanam kembali. Saya lebih suka untuk memperbanyak tanaman hias begonia, saya lebih suka untuk menggunakan stek batang daun ataupun daunnya. Dan kemudian di sebelah sini ini juga ada peperomia watermelon, kemudian juga ada peperomia raindrop. Dan meskipun dengan keadaan yang sederhana sekali ya, namun setidaknya ketika kita melakukan perawatan dan juga tempatnya kita buat sebersih mungkin ya, itu juga akan terlihat lebih bagus. Dan kemudian juga di sini saya memiliki ada sekitar 10 pot ya. Ini rencananya nantinya bakalan saya jadikan tanaman hias gantung, agar pada bagian samping rumah nanti akan terlihat jauh lebih asri. Saya menggunakan tanaman hias sirih ya, ada sirih marble. Dan memang ketika saya harus melakukan aktivitas ya ataupun kegiatan dalam mengolah tanaman hias, memang saya merasa sangat bahagia ya, sangat menyenangkan sekali. Apalagi ketika tanaman tersebut itu sudah benar-benar tumbuh, dan apalagi sudah memulai memunculkan tunas-tunas baru seperti ini. Dan meskipun hanya tanaman-tanaman hias romosan ya, kayak ada lipstick, kemudian juga ada big croy, ada cochin, namun setidaknya ketika nanti memang sudah benar-benar tumbuh, ini akan menjadi satu tanaman yang sangat indah. Dan kemudian di bagian samping ini
Ini saya mempunyai tanaman hias, ada Divenbasia, lukisan cinta. Dan memang ketika tanaman-tanaman hias itu ditaruh pada tempat yang teduh ya, hanya terkena cahaya matahari beberapa saat saja, itu warna daunnya itu akan sangat bagus banget ya, terlihat segar sekali. Ini juga saya mempunyai tanaman hias Calathea Alpenia Gerumbet. Ini juga untuk warnanya ini cantik banget. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron Crocodile. Kemudian juga ada Calathea ornata yang batik. Kemudian juga ada tanaman hias Calathea Yellow Fusion. Ada Begonia polkadot. Kemudian entah ini ya, ini Calathea apa. Ini cantik banget juga untuk coraknya. Kemudian ada Calathea ekor ayam. Ada Begonia keong madu, dan masih memiliki beberapa tanaman hias. Ada Aglonema Vicroy ya. Dan di sebelahnya di sini saya taruh beberapa tanaman hias, ada puring. Dan keadaannya juga seperti ini ya, cukup bersih ya. Agar terlihat lebih indah saja kalau saya melakukan kebersihan, dan setidaknya ditata dengan cukup rapi ya. Ketika saya melakukan perawatan, penyiraman itu akan mudah. Dan kemudian di bagian sini ini ada beberapa jenis tanaman hias keladi ya. Dan untuk jenis tanaman hias keladi, saya suka sekali dengan corak-corak dari warna daunnya ya. Ini benar-benar cantik banget. Dan untuk perawatan terhadap tanaman hias keladi, saya lebih suka berada di daerah yang luar ataupun berada di bawah naungan, namun tetap terpapar dengan cahaya matahari untuk mendapatkan warna terbaiknya. Dan saya tidak begitu suka menaruh tanaman hias keladi itu berada di daerah teras, dengan alasan adalah tanaman hias keladi ketika ditaruh pada bagian sisi teras ini, maka pada bagian batang tanaman itu akan kayak agak miring ya, miring kemana dia mendapatkan rangsangan dari cahaya matahari. Dan ketika kita taruh berada di daerah yang luar, maka pada bagian batang daunnya itu akan benar-benar letoy. Dan untuk ukuran pot terhadap tanaman hias keladi itu tidak berpengaruh, meskipun tanaman hias keladi itu memiliki umbi yang sudah besar ya, itu sama sekali tidak berpengaruh. Dan asalkan pada bagian sisi medianya itu cukup lembab, maka tanaman hias keladi itu akan tumbuh dengan baik, karena perangsangan akarnya juga akan lebih cepat ya, dibandingkan dengan pada bagian sisi media tanamnya itu agak kering, karena keladi memang suka dengan media yang lembab namun tidak basah. Karena apabila basah itu biasanya gampang sekali menyebabkan pada bagian sisi umbinya itu menjadi lonyot, akhirnya busuk juga pada bagian batangnya. Dan di sini saya memiliki beberapa jenisnya ya. Di sini ada Wharton, Lance Wharton. Kemudian juga ada tanaman hias cat tumpah ataupun saikul ya. Kemudian ada keladi baret. Kemudian ada keladi redbone. Ada keladi wayang. Dan entah ini untuk ID-nya saya tidak tahu. Kemudian juga saya memiliki pink ramlah. Ini juga cantik banget. Ada gingerland. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias keladi. Di sini ada sexy pink. Kemudian juga ini red spider. Kemudian ini hybrid. Ini ada butterfly ya, ataupun arcade. Kemudian ini ada pink ratana. Dan untuk menjadikan tanaman hias keladi agar tetap tumbuh bagus ya, ini jangan sering-sering dibongkar, karena untuk jenis tanaman hias keladi apabila kita sering melakukan pembongkaran, maka juga pada akhirnya itu akan kayak mengalami masa dorman ya. Dan tiap batang daunnya itu akan mulai
mulai layu. Jadi menurut saya ketika tanaman hias keladi itu tidak mau dibudidayakan, menurut saya biarkan saja berada di pot yang sama. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang bagaimana saya melakukan perawatan dan bagaimana juga sebenarnya ketika tanaman hias itu ditaruh dimanapun berada, ketika memang pada bagian sekitarnya ya itu dilakukan kebersihan, juga setidaknya akan jauh lebih indah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.